Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelina Sarikunang dari kelas 01 Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pidato. Selanjutnya, mari simak materi yang akan saya sampaikan. Sebenarnya apa sih itu pidato? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang diwujudkan kepada orang banyak atau wacana yang disampaikan untuk diucapkan di depan khalayak. Pidato merupakan salah satu media yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan opini atau pendapat mereka di depan khalayak umum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pidato. Pidato memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Dengan kata lain, semua pidato yang disampaikan harus memiliki tujuan atau memiliki maksud tertentu dengan apa yang akan mereka sampaikan. Yang kedua, isi materi jelas dan mudah dimengerti. Jika dalam penyampaiannya isi materi pidato tidak jelas dan tidak mudah dimengerti, maka akan susah diterima oleh khalayak. Yang ketiga, materi harus objektif. Materi harus objektif ini maksudnya di mana seseorang menyampaikan pidatonya harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ciri yang keempat, harus berisi wawasan yang menarik perhatian. Jika dalam pidato tidak memiliki hal yang menarik untuk dijadikan pusat perhatian, maka pidato itu tidak akan dinikmati atau tidak akan diperhatikan oleh seseorang. Yang terakhir, memiliki kesimpulan. Semua pidato harus mempunyai kesimpulan, sehingga kita mengetahui apa maksud dari pidato tersebut. Nah, karena teman-teman semuanya sudah mengetahui tentang ciri-ciri pidato, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dari teks pidato. Teks pidato memiliki tujuan yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Sebenarnya, apa sih maksud dari masing-masing istilah tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, informatif. Teks pidato harus memiliki tujuan informatif, yaitu di mana memiliki informasi yang harus jelas ketika disampaikannya. Dengan kata lain, teks pidato ini merupakan salah satu jenis teks yang hanya memberikan informasi mengenai suatu fenomena. Yang kedua, argumentatif. Tujuan teks pidato argumentatif adalah memberikan pendapat atau opini mengenai suatu fenomena yang sedang terjadi dalam lingkup kehidupan. Yang ketiga, rekreatif. Tujuan dari teks pidato rekreatif adalah menghibur atau memberikan canda tawa kepada audiens. Tujuan teks pidato yang terakhir adalah persuasif. Tujuan dari teks pidato persuasif adalah memberikan hasutan kepada para audiens agar melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan teks pidato atau judul pidato yang dia sampaikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pidato. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 macam pidato yang biasa kita temui sehari-hari. Yang pertama, pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan ini merupakan pidato yang biasa disampaikan oleh para pejabat-pejabat negara atau petinggi-petinggi negara dalam sebuah pertemuan. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan ini merupakan salah satu pidato yang biasa kita temui dalam dunia sekolah, universitas, atau tempat kerja, di mana seseorang berpidato ketika dia diangkat atau dinaikkan jabatannya. Seperti ketika seseorang yang awalnya guru biasa diangkat menjadi kepala sekolah. Yang selanjutnya, ketiga adalah pidato radio. Pidato radio merupakan jenis pidato yang biasa kita dengar saat sebuah radio diputar. Jenis pidato yang terakhir adalah pidato televisi. Pidato ini merupakan jenis pidato yang biasa kita temui dalam siaran-siaran televisi yang ditayangkan oleh channel-channel dalam televisi tersebut. Materi selanjutnya mengenai struktur teks pidato. Buat teman-teman semuanya, jangan bosannya mendengar materi ini, karena membahas tentang pidato memang sangat banyak. Karena pidato itu sangat penting dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Selain itu juga, pidato bisa membantu untuk mengembangkan potensi diri loh. Dan untuk itu, kita tidak perlu lagi berlama-lama.
Mari selanjutnya kita membahas tentang struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Berikut penjelasannya. Pembukaan. Dalam sebuah pidato, harus ada yang namanya pembukaan. Pembukaan dalam pidato berisikan salam dan gambaran umum dari judul pidato yang akan dibawakan. Yang kedua, isi. Isi dari pidato sendiri menjabarkan atau mendeskripsikan mengenai hal-hal yang akan disampaikan. Seperti contoh, ketika seseorang berpidato mengenai narkoba, maka isi dari pidatonya akan membahas mengenai narkoba. Struktur yang terakhir yaitu penutup pidato. Di mana ada pembukaan, pasti ada penutupnya. Nah, penutup dari pidato ini berisikan kesimpulan serta ucapan salam dalam menutupnya. Oke teman-teman, materi yang terakhir nih yang akan saya sampaikan. Materi ini menurut saya merupakan yang sangat penting dalam presentasi kali ini, yaitu mengenai metode pidato. Saat berpidato ada cara yang bisa dilakukan, seperti pertama, impromptu. Metode impromptu adalah di mana seseorang berpidato tanpa mempunyai kesiapan dan hanya mengandalkan wawasan dan ingatan yang ada. Biasanya pidato ini dilakukan oleh orang-orang penting dalam sebuah pertemuan di mana dia diminta untuk memberikan pendapatnya dalam sebuah pidato. Metode kedua ini biasa sering dilakukan oleh orang-orang dalam perlombaan, yaitu metode memoriter. Metode ini digunakan saat seseorang membawakan pidato dengan cara menghafal dan tanpa melihat dari teks. Dia hanya mengandalkan ingatannya dalam berpidato. Selanjutnya, metode naskah. Metode ini dilakukan oleh seseorang yang berpidato dengan membaca naskah yang telah dia siapkan sebelumnya. Yang terakhir, metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini merupakan salah satu metode di mana seseorang berpidato hanya dengan menuliskan poin-poin penting yang akan dia jabarkan. Nah teman-teman, itu adalah metode-metode saat seseorang berpidato. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa melihat bahwa sampai mana kemampuan seseorang tersebut dalam berpidato di depan khalayak umum. Itu saja materi tentang metode pidato yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan dan ucapan terima kasihnya, saya mengajak teman-teman sekalian untuk terus mengembangkan potensi diri dengan berpidato, agar teman-teman mempunyai peluang dan kesempatan besar untuk mengupgrade diri lebih luar biasa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Teruslah berusaha agar apa yang kalian kerjakan dapat membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sekian presentasi dari saya Angelina Sarikunang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.